نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء على الهدى ودلاءة الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام القطب عبد الله بن حسين بن طاهر رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال فصل يجب على كافة المكلفين الدخول في دين الإسلام والثبوت فيه على الدوام والتزام ما لزم عليه من الأحكام. الحمد لله. وقال علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه ونفعنا به وله الشكر على ما qad habana min mawahib. Dan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hadiah dan inayah kepada kita, pemberian hadiah yang luar biasa, yaitu Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu wajib atas setiap mukallaf. Siapa itu mukallaf? Yang masuk dalam kategori mukallaf yaitu dua orang, baligh dan agil. Orang yang sudah baligh dan berakal dikatakan mukallaf. Beda dengan mu'allaf ya. Kalau mu'allaf orang yang baru masuk Islam, tapi kalau mukallaf yaitu baligh dan agil. Maka wajib bagi mukallaf masuk ke dalam agama Islam. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Tanpa maju mundur, tanpa pikir panjang. Masuk kelas. Dan taslim. Kalau sudah kadung masuk Islam, taslim udah pasrah. Jangan aneh-aneh. Jangan nyeleneh-nyeleneh. Ikutin sudah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kelas. Kalau pengen selamat, ikutin Nabi, pegang syariatnya, ad-dukhul fil Islam, ikutin ajaran para as-salafun as-salih, selamat insyaallah. Maka di antara sunnah-sunnah Nabi SAW ataupun amaliyah para as-salaf dan semua yang sudah diajarkan kepada as-salafun as-salih, mereka pasti ada dasar. Salafus soleh menetapkan sesuatu, mengamalkan sesuatu nggak ada, bukan karena hawa nafsunya. Pasti ada dasarnya. Tinggal antum apa yang sudah datang dari salaf kerjakan. Nggak usah tanya apa dalilnya, nggak usah tanya masuk logika atau enggak, nggak usah, kelas. Taslim, pasrah, selesai. Selamat. Maka di antara sunnah-sunnah dan dianjurkan oleh Nabi SAW yaitu di hari Asyura beberapa hal yang harus dikerjakan. Saya juga termasuk sunnah Nabi SAW dikerjakan. Di antaranya apa? Yang pertama ada 10 sampai 12 perkara. Yang pertama as-shaum, puasa. Sunnahnya puasa 2 hari. Tasu'a dan Asyura. Tidak boleh puasa Asyura saja atau tanggal 10 Muharram saja. Bukan berarti haram tapi makruh. Sebabnya apa? Tasyabbuh bil Yahud. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Jadi harus puasa 2 hari, Tasu'a tanggal 9 Muharram dan Asyura tanggal 10 Muharram harus. Kalau tidak bisa karena halangan, mungkin orang perempuan banyak halangan dan sebagainya, atau mungkin ada yang sakit. Tidak sempat puasa tanggal 9, tanggal 10 dan 11. Yang penting jangan puasa sehari saja. 9 dengan 10 itu yang afdol. Kalau enggak ya 10 dengan 11-nya kalau tanggal 9 ada halangan. Nah, kalau antum mampu berpuasa hari Kamis itu, antum bisa niatkan 4 sekalian. 4 in 1. Sekali puasa dapat 4 pahala. Nawaitu shaumal khamis karena Tasu'a hari Kamis.
nawaitu shaumal khamis, saya niat puasa hari Kamis. Wa tasu'a, dan puasa tanggal 9 Asyura. Wa ashhurul hurum, yaitu sunnah puasa Asyhurul Hurum hari Kamis, Jumat, Sabtu, yang mana fadilahnya seperti membandingi ibadah 700 tahun. Kemudian puasa Muharram, siapa yang berpuasa di bulan Muharram, 1 hari di bulan Muharram, bisaumi salasina yauman, sama seperti membandingi puasa 30 hari. Gantung kalau mau puasa hari Kamis, diniatkan 4 sekalian kalau bisa. Kalau nggak bisa ya sudah cukup semampunya aja. Untuk hari Jumatnya puasa niatnya 2, nawaitu shauma, saya niat puasa Asyura dan Asyhurul Hurum. Untuk hari Sabtunya 1, saya niat puasa Asyhurul Hurum, yaitu Kamis, Jumat dan Sabtu. Yang kedua, potong kuku. Sunnah juga potong kuku, dianjurkan pada tanggal 10 Muharram. Di kukunya panjang, dipending dulu, nanti dipotong pada hari Jumat. Afdolnya puasa atau afdolnya potong kuku hari Senin, Kamis, dan Jumat. Sebelum berangkat ke Jumatan, itu afdol. Kemudian sunnah tausiah alal iyal. Yang ketiga, tanggal 10 Muharram dianjurkan tausiah. Sunnah tausiah alal iyal, melebihkan belanjaan kepada keluarga. Bagi yang sudah punya istri, misal biasa memberikan belanja per hari 10.000. Tanggal 10 Muharram dilebihkan 20.000 sampai 50.000, terserah, tergantung berapa. Mau kasih 100.000 pun nggak apa-apa, setahun sekali. Iya, 1 juta nggak apa-apa. Lebih banyak lebih bagus pahalanya. Dalam hadis, man wasa alayya yauma asyura wasa Allahu fi sanati kullih. Siapa orang yang melebihkan belanjaan kepada keluarganya, maka Allah bakal meluaskan juga rezekinya sepanjang tahun. Misal biasa ngasih belanja, ngasih sanggup sekolah sama anaknya 5.000 misal. Pada tanggal 10 Muharram dilebihkan 10.000, 15.000, ya nggak apa-apa. Kemudian ngusap kepalanya anak yatim. Yang keempat, mashur ra'sil yatim, ngusap kepalanya anak yatim. Ya, anak yatim itu yang masih belum balik. Yang udah balik nggak usah. Yang belum balik diusap kepalanya tanggal 10 Asyura. Gimana cara ngusapnya? Fadilahnya luar biasa ngusap kepala anak yatim. Baik di bulan Asyura ataupun di luar Asyura. Terlebih-lebih tanggal 10 Muharram. Di caranya usap kepalanya anak yatim dari tengah ke depan. Kalau itu anak yatim, man laisa lahu abun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila muqaddami ra'si hakadha. Dari tengah kepalanya sampai ke depan. Waman laisa lahu abun, kadang kita ngelihat anak kecil lucu, imut-imut dan sebagainya, gemesin. Masya Allah, antumullah sallallahu Muhammad. Dipegang kepalanya dari depan, waman lahu abun ila muakhari ra'si, dari depan ke belakang. Jadi ingat-ingat kalau ngusap kepalanya anak yatim dari tengah ke depan, kalau masih punya orang tua dari depan ke belakang. Tapi kalau bisa juga dikasih, jangan cuma ngusap-ngusap doang, kesian. Bingung dia, ada apa? Gak pernah ketemu, tiba-tiba ngusap kepala anak. Keter dia. Yang kelima, sedekah. Sunnah sedekah. Sedekah semampunya, sebisanya. Mampu dengan uang, mampu dengan makanan-makanan. Walaupun hanya dengan 1 menjes, walaupun hanya dengan 1 gorengan, 1 kerupuk. Jangan lihat nominal, sedekahnya. Yang penting itu sedekah. Yang dapat pahala itu sedekahnya, bukan nominalnya. Yang penting antum ikhlas, dapat pahala. Terlebih di bulan Asyura, insya Allah double pahalanya, berlipat-lipat. Yang keenam, ightisal, sunnah mandi. Tanggal 10 Muharram, antum niat mandi, sekaligus diniatkan nawaitul ghusla yauma Asyura wa yaumil jum'ah wa huduril jum'ah wa salatil jum'ah. Dapat banyak pahalanya. Dan niat apa lagi, Masya Allah. Jadi sekali mandi antum dapat pahala banyak. Usahakan perbanyak niat dalam hal apapun. Jadi walaupun antum punya amal sedikit, tapi dengan niat tersebut antum dapat banyak pahala. Yang ketujuh, ziaratu alimin, ziarah ke alim ulama. Ziarah sowan dan sebagainya ke alim ulama.
Kemudian yang ke-8 iyadatul marid, jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit tanggal 10 Muharram. Jangan di rumah sakit, kalau di rumah sakit dibanyakan. Ada teman-teman yang sakit, tetangga dan sebagainya, kerabat, ini jengukin. Kalau masih belum sembuh tanggal 10 Muharram. Kalau udah mau sembuh, jangan boleh sembuh dulu. Biar dapat fadilah Asyura. Depending sembuhnya. Yang ke-9, kulhu 1000. Membaca kulhu ahad atau al-ikhlas 1000 kali. Kemudian apa lagi? Yang ke-10 apa? 10 sudah. Itu sudah pas 10. Itu diamalkan, itu juga termasuk mengamalkan sunnah Nabi SAW. Termasuk dalam makalah dalam kitab ini juga al-adkhul fil Islam. Masuk dalam agama Islam itu mengamalkan sunnahnya Nabi, mengerjakan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya pengamalan. Ikhlas dan taslim, jangan pakai logika-logika dan sebagainya. Khalas. Masuk sudah. Wis. Kalau pengen selamat. Wasubutu fihi, dan tetap dalam agama Islam ala dalam selama-lamanya, langgeng sampai meninggal. Bahkan syaratnya sahabat itu selain melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, berjabat, syarat yang terakhir itu wal mautu alal Islam. Kalau murtad sudah nggak jadi sahabat lagi. Makanya syaratnya sahabat apa? Al mautu alal Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Walzamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan mengerjakan semua yang wajib daripada hukum-hukum syariat. Yang halal dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang haram dijauhi, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ya dihindari sebisanya. Maka ini muallif ini Abdullah bin Muslim Thahir juga beliau mengatakan apa? Ma fa'altu makruhan wala hamamtu bih. Ya, beliau mengikuti kakeknya beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ma fa'altu makruhan, aku tidak pernah mengerjakan makruh, wala hamamtu bih, dan enggak pengen ngerjakan makruh aja enggak, apalagi sampai ngerjakan. Pengen aja enggak. Makanya beliau punya magam siddiqiyah al-kubra. Bukan hanya tarkul ma'asi, bukan hanya meninggalkan yang haram, yang makruh pun ditinggalkan. Makanya beliau punya magam as-siddiqiyah kubra. Luar biasa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdil husna bi hurmatihim wa abidna fi tariqatihim wa amatihim al-fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.